Dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Nazarudin Umar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nazarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak Nazarudin, pagi hari ini barangkali kita ingin meminta pencerahan terlebih dahulu barangkali Pak Nazarudin mengenai polemik pernyataan dari calon gubernur yang juga merupakan petahana, Pak Basuki Cahayapurnama, mengenai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 yang kemudian menimbulkan kontroversi. Apa sih Pak sebenarnya maksud atau makna di balik Surat Al-Ma'idah tersebut, Pak? Iya, betul, Mbak. Izinkan saya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan saya, ya. Pertama-tama saya ingin dulu mengklarifikasi ayat ini sesungguhnya konteksnya seperti apa ya. Surah Al-Ma'idah ayat 51 ini turun pasca perang Tabuk ya kan. Dan tidak lama setelah itu juga sebelumnya juga perang Tabuk itu yang ada perang Uhud. Dan pada saat yang menjelang turunnya ayat ini di situ juga ada Abdullah bin Ubay bin Abi Salul yang membangun masjid Dirar untuk memprovokasi umat Islam pada waktu itu. Tokoh munafik inilah nanti yang mencoba untuk mengadu domba antara sesama umat Islam, ya, dengan cara menciptakan masjid, tandingan dari masjidnya Nabi, kemudian juga provokasi-provokasi yang menyulut antara Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Maka dalam konteks itu juga ada yang lebih khusus lagi sebab nusulnya ayat ini, yaitu turun ketika salah seorang sahabat Nabi, ya, salah seorang sahabat Nabi itu pada waktu itu Ubadah, ya, namanya Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin Samit ini punya budak seorang Nasrani. Ada yang mengatakan Yahudi. Dia akan memerdekakannya karena itu terlalu baik untuknya. Tapi tidak diikuti oleh sahabat. Kalau saya juga punya budak non-muslim pada waktu itu Yahudi dan ada Nasrani. Tapi belum waktunya saya merdekakan sekarang ini karena khawatir jangan sampai bergabung dengan kelompok-kelompok provokasi yang ada pada waktu itu. Karena Yahudi pada waktu itu sama juga dengan Nasrani tentu terbagi dua. Ada yang pro terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada yang tidak pro. Makanya itu kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ada kok Nabi itu ya, Nabi memberikan respon yang positif terhadap kelompok agama Nasrani dan Yahudi, karena pada waktu itu juga tidak semua Nasrani itu memusuhi Nabi. Ada juga yang bersahabat dengan Nabi, makanya itu statement-statement Nabi Muhammad SAW, ada yang sangat dekat dengan Kristen, Nasrani pada waktu itu, dan juga Yahudi, tapi juga ada yang berperang dengan mereka. Jadi tergantung siapa yang bereaksi negatif terhadap Nabi, tentu Nabi responnya lain. Tapi juga siapa yang merespon positif kehadiran Nabi, misi Nabi, bahkan di dalam perang Tabuk itu kan ada seorang tokoh yang bernama Yuhanna bin Ru'bah itu malah menjalin kerjasama dan bersedia untuk membayar jizya apa aja kepada Nabi, yang penting dia dilindungi hidup di negeri kekuasaan Nabi Muhammad SAW itu. Dan Nabi pun juga menyambut baik pada waktu itu. Dalam konteks keadaan seperti ini turunlah ayat Al-Ma'idah 51 tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya ba'din ila akhir, ya kan. Nah, ini juga ada sedikit persoalan karena terjemahan Kementerian Agama yang ada sekarang ini, aulia itu diartikan dengan pemimpin. Nah, kalau kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, saya teliti ada sekitar 10 terjemahan Quran berbahasa Inggris, tidak ada satupun terjemahan itu mengartikan pemimpin. Ya, misalnya kita lihat Abdullah Yusuf Ali yang sangat terkenal itu, ya dia katakan bahwa al-auliya di situ adalah friend and protectors, ya kan. Jadi take not the Jews and Christian for your friend and protectors. Saya juga memeriksa ya tafsir Ibnu Katsir, ya. Ada 4 tafsir tadi malam saya coba kaji. Itu pada umumnya mereka mengartikan kata aulia itu adalah pertemanan. Jadi janganlah melakukan pertemanan atau menjadikan orang kepercayaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Karena itu kan konteksnya sangat meninggi pada waktu itu kan, karena adanya provokator Abdullah bin Ubay bin Abi Salul.
Tapi 2 bulan setelah pembakaran masjid Ubay bin Abi Salul itu, Nabi kembali memberikan kedamaian terhadap kelompok-kelompok agama tersebut. Jadi konteks ayat ini turun untuk merespon peristiwa-peristiwa yang sangat khusus pada waktu itu. Dan saya ingin mengklarifikasi ini tanpa menghubungkan dulu dengan apa yang terjadi dengan Pak Ahok ya baru-baru ini. Saya ingin melihat ayat ini dulu secara orisinal ya kan. Konteks turunnya ayat ini sesungguhnya adalah ada persoalan-persoalan yang sangat situasional, kondisional pada waktu itu yang akan ditanggapi dan turunlah ayat ini. Karena itu kita lihat dalam kitab-kitab tafsir itu pada umumnya tidak mengartikan al-auliya itu sebagai pemimpin ya. Pada umumnya mengartikan sebagai persahabatan, mengartikannya sebagai pertemanan. Janganlah menjadikan Yahudi dan Nasara ini sebagai orang-orang teman yang akan diajak bersahabat. Mungkin masih ada orang lain, tapi konteksnya pada waktu itu baru saja terjadi perang Uhud, kemudian juga baru terjadi perang Tabuk, dan ada provokasi Abdullah bin Ubay bin Abi Salul pada waktu itu. Tapi setelah konteks ini selesai, karena kita tahu bahwa perang Tabuk itu adalah bagian-bagian terakhir peperangan Nabi, dan setelah itu kan terjadi kedamaian, terjadi keamanan di kota Madinah pada waktu itu. Ya. Dan itu juga pada akhir kehidupan Nabi. Iya. Pak Nazarudin. Nah, kaitannya dengan statement Pak Ahok, saya juga mengikuti dan memang mohon maaf ya. Di situ mungkin salah statement Pak Ahok di situ. Saya ikuti betul, bahkan saya putar-putar dari awal sampai akhir kata-kata dibohongi pakai surah Al-Maidah macam-macam itu. Nah, itu sedikit agak saya melihat ada sedikit statement. Iya. Pak Nazarudin. Iya. Ya, saya tertarik Pak dengan kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 51 yang Bapak paparkan melalui beberapa terjemahan, begitu ya Pak ya. Pertanyaannya artinya kualitas dari ayat tersebut bagus, baik. Tidak ada kecenderungan mengajak umat Yahudi, Nasrani untuk maksud kami umat Muslim untuk tidak memilih ataupun juga membenci umat Nasrani dan Yahudi. Tapi kenapa ayat ini dipelintir jadinya Pak dengan disebut dengan kalimat membodohi umat seperti itu. Padahal secara kitos, secara arti Bapak penjelaskan tadi ini tidak ada kebencian, tidak ada perseteruan di sini begitu. Saya akan coba minta penjelasan ini kepada Pak Nazarudin Umar. Begitu. Konteks aulia ini adalah bukan pemimpin, melainkan pertemanan begitu. Kalau memang begitu adalah konteks dari surat Al-Maidah 51, kemudian apa yang bisa kita gunakan dalam konteks sesungguhnya dalam pemimpin begitu, Pak? Iya, salah satu artinya memang adalah pemimpin, aulia itu pemimpin. Tetapi dalam kitab-kitab tafsir yang saya baca, ini terlepas dari peristiwa yang terjadi di Jakarta ini ya. Pada umumnya yang saya lihat kitab-kitab tafsir itu, al-aulia itu diartikan dengan pertemanan, persahabatan, ya kan, protector. Seperti tadi yang saya katakan juga, terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Inggris terhadap kosakata yang sama. Misalnya dalam bahasa Inggris itu, Abdullah Yusuf Ali mengartikannya sebagai friend and protectors. Kemudian juga N.J. Daud itu mengartikannya dengan friend juga. Ahmad Ali mengartikan dengan allies. Jadi itu pertemanan. Nah, saya hanya melihat bahwa mohon maaf, ayat ini atau juga sama dengan ayat-ayat yang lain juga, jangan terlalu jauh kita melibatkan ayat-ayat itu di dalam politik praktis ya. Saya juga menyimak betul apa yang disampaikan Bapak Gubernur kemarin itu. Saya memahami bahwa konteksnya tidak dalam arti untuk menghina ayat ya. Saya ikuti betul juga, tetapi bagaimanapun juga statement misalnya kata-kata dibohongi pakai surah Al-Maidah macam-macam itu, redaksinya persis seperti itu bisa memang bisa menyakiti telinga orang lain ya kan, terutama yang beragama Islam. Tapi juga saya ingin menghimbau kepada umat Islam, ada kearifan yang kita harus juga berikan kepada orang-orang yang mungkin keliru dalam memahami ayat-ayat, apalagi mereka kan tidak mendalami ayat itu. Karena kalau memang kita artikan konsisten dengan terjemahan Kementerian Agama, jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin. Ya, kalau itu ditekankan, itu juga nanti, kalau bagi kita di Indonesia itu nggak ada masalah, karena kita misalnya mayoritas ya kan.
Tapi bagaimana kalau negara-negara yang balance populasi muslim dan non-muslimnya, atau katakanlah saudara-saudara kita yang non-muslim, itu kan bisa difahami sebagai apa itu namanya ya, penolakan terhadap pemimpin non-muslim. Nah, karena itu di dalam terjemahan-terjemahan yang saya baca, itu pada umumnya diartikan al-auliya di situ adalah jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat ya, sebagai teman dekat, teman berbagi satu sama lain, kira-kira seperti itu. Ya, tidak dalam konteks jangan menjadikan sebagai pemimpin, itu yang saya baca. Tapi tidak salah juga kalau kita katakan bahwa pemimpin, karena aulia itu kan bisa berarti macam-macam. Misalnya kalau kita katakan wilayah, itu penekanannya kepada otoritas. Tapi kalau dibaca walaya, itu artinya kedekatan, persahabatan. Jadi wilayah, walaya, itu satu akar kata, semuanya bisa membentuk authority, bisa juga membentuk walayah, kedekatan. Jadi waliullah misalnya kan, sama dengan, itu waliullah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi juga dari kata wilayah itu sama dengan wali kota misalnya kan. Wali kota itu ya, itu otoritas di situ itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa kita hati-hati di sini, kita merespon apa yang ada, tetapi ini pelajaran ya, terutama kepada siapapun juga, mungkin bukan hanya Pak Ahok ya, tapi siapapun juga. Sebaiknya ayat itu biarlah miliknya umat Islam untuk dia sampaikan sendiri, sebab kita khawatir seperti ini yang terjadi, jangan terjadi lain kali lagi. Dan untuk umat Islam juga saya mohon supaya ada kehati-hatian juga dalam merespon, karena kalau kita betul-betul mempertahankan, janganlah orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin bagi orang-orang Muslim, itu nanti juga fikih siasahnya itu juga dampaknya bisa mengajak orang untuk macam-macam. Tapi saya kok sangat percaya bahwa kearifan yang dilontarkan oleh Majelis Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat kita itu sudah bisa memberikan gambaran yang bagus ya. Iya. Baik, Pak Nazaruddin Umar, terima kasih banyak atas penggalan kalimat terakhir Pak Nazaruddin tadi ya, menahan diri dan pergunakanlah ayat ya sesuai dengan keperluannya, dan siapa yang menggunakan pun juga lihat juga kan begitu ya. Dan harus lebih arif, bersikap arif begitu ya masyarakat. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nazaruddin Umar, selamat beraktivitas pagi hari. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi. Pak Boy, kita ingin mendapatkan perkembangan terbaru Pak Boy mengenai adanya pelaporan ya Pak dari salah satu akun Facebook yang diduga juga ikut menyebarkan atau memposting video unggahan dari pernyataan Pak Ahok. Seperti apa tindak lanjut ya Pak? Oh iya, berkaitan itu, seingat saya minggu lalu ada pihak perwakilan dari masyarakat yang menyampaikan laporan polisi di Bareskrim ya, di Bareskrim, dan juga seingat kami di Polda Metro Jaya pun ada. Jadi laporan itu melaporkan Bapak Gubernur Basuki, Bapak Gubernur Ahok yang berkaitan dengan pernyataan ataupun informasi-informasi yang beredar di media sosial. Nah, dalam hal ini pertama dapat kami sampaikan bahwa laporan itu sudah diterima dengan baik oleh petugas dari Bareskrim, dan sebagaimana lazimnya penerimaan laporan itu diawali dengan langkah-langkah penyelidikan. Dalam tahapan penyelidikan ini umumnya fokus kepada pencarian bukti permulaan yang cukup, seperti nanti mengumpulkan data-data atau fakta konten-konten yang terkait di media sosial, pernyataan ataupun kesaksian dari saksi pelapor, demikian juga pendalaman terhadap isi konten-konten yang pada umumnya nanti juga melibatkan berbagai unsur, terutama seperti ahli di bidang agama, terutama agama Islam dalam hal ini, kemudian juga ahli berkaitan dengan bahasa, jadi nanti merupakan bagian dari hal yang didengar keterangannya oleh pihak penyidik. Itu adalah rencana ke depan dalam konteks mengumpulkan alat bukti berkaitan pelaporan yang seingat saya itu berkaitan dengan dugaan penistaan agama.
Baik. Artinya kedua belah pihak yang melaporkan ini, Pak Boy, gitu ya Pak Boy ya, akan ditindaklanjuti. Baik itu yang soal undang-undang ITE, menyebarkan hasutan dan lain sebagainya, termasuk juga yang soal penistaan agama. Seperti itu ya Pak Boy? Artinya setiap laporan yang masuk itu kan ada proses lanjut ya. Proses lanjut itu umumnya adalah untuk mencari fakta hukum, bukti, untuk jadi alat bukti yang sah menurut kitab KUHAP ya. Jadi alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 antara lain keterangan saksi, dokumen ya, kemudian surat. Itu adalah bagian-bagian yang dikumpulkan nanti. Jadi sedang berproses, oleh karenanya kami berharap tentunya masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan masyarakat lainnya. Kita tempuh jalur hukum yang ada sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dengan tidak melakukan langkah-langkah secara sendiri-sendiri yang tentunya kita berharap semua menghormati proses hukum yang ada. Itu harapan kita begitu. Baik, terima kasih Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kadif Humas Mabes Polri atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi.